Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam kebaikan dan damai Kristus senantiasa beserta dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar yang namanya peribahasa satu makan nangka semua terkena getahnya. Peribahasa ini menunjukkan oleh karena ulah seseorang atau oleh karena kesalahan seseorang, imbasnya kelompok atau orang-orang lain menerima imbas daripada kesalahan pelaku kejahatan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu menjadi sesuatu yang lumrah di dalam kehidupan kita. Contohnya, jika seorang ayah menjadi pelaku kejahatan, maka anak istri akan ikut dianggap sebagai pelaku kejahatan. Hal itu sering sekali menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Rasul Paulus
memberikan sebuah pengajaran kepada orang Roma, orang percaya yang ada di Roma secara khusus, tentang makna akan sebuah pembenaran, tentang anugerah atau kasih karunia yang telah Yesus lakukan kepada dunia ini tanpa terkecuali, tanpa ada batas-batas, tanpa ada sekat-sekat yang mampu menghalanginya. Apa yang dituturkan, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop ini menjadi dasar pengakuan iman, menjadi pondasi iman bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, analogi atau perbandingan yang Paulus sampaikan dalam perikop ini adalah perbandingan yang mudah dipahami. Kenapa kami katakan perbandingan yang mudah dipahami? Paulus mengatakan bagaimana Adam yang melakukan kesalahan, Adam yang tidak menaati Allah, Adam yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah, sehingga dia menjadi kehilangan kemuliaan Allah, berdosa. Maka oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam, semua orang merasakan akibat daripada dosa itu. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia pertama Adam, maka semua manusia keturunannya, manusia yang ada di dunia ini, merasakan akibat daripada dosa itu. Inilah yang sering sekali disebut sebagai dosa warisan. Maka setelah Adam, manusia-manusia mendapatkan warisan yang tidak bisa ditolak, mendapatkan warisan yang tidak bisa dikatakan tidak, mendapatkan warisan yang menjadi bagian daripada seluruh kehidupan manusia, yaitu warisan dosa. Maka apa yang membuat manusia berdosa? Oleh karena satu orang. Oleh karena satu orang kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena satu orang yang belum lahir pun merasakan dosa itu. Tapi apa yang diangkat oleh Paulus, antitesis daripada dosa warisan itu. Paulus juga menyampaikan sebuah kebenaran akan kasih karunia. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena karunia di dalam Yesus Kristus, maka semua orang juga diselamatkan atau semua orang dibenarkan. Pengorbanan Yesus Kristus menjadi titik tolak bagi orang percaya untuk meninggalkan segala keberdosaan di dalam kehidupannya. Kristus membayar lunas segala dosa yang diwariskan oleh Adam. Bahkan kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus melebihi dosa yang dilakukan oleh Adam. Semua sendi-sendi kehidupan dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Yang artinya tidak ada kuasa, tidak ada pemberian, tidak ada orang
yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Anugerah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar, yang begitu luar biasa, mampu membenarkan setiap orang. Maka kehidupan manusia kembali dimurnikan, kembali disempurnakan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan kasih karunia yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, lewat kebenaran firman ini kita mau diajarkan, kita mau diingatkan kembali bahwa kasih karunia di dalam Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Maka kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Maka kita tidak lagi menjadi orang yang tunduk akan kuasa maut. Tetapi kita menjadi orang yang tunduk akan kasih karunia Allah. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan. Karena kita sudah disempurnakan. Karena kita sudah ditebus dalam Yesus Kristus. Maka ketundukan kita tidak lagi ketundukan terhadap maut, terhadap dosa, terhadap kuasa-kuasa yang ada di bawahnya. Tetapi kasih karunia Allah membuat kita sadar dan tunduk akan kebaikan dan membuat kita bersyukur atas karunia itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop ini kita mau belajar bagaimana orang yang diselamatkan di dalam kasih karunia Allah. Tentu mereka atau tentu kita harus menjadi pelaku hukum Taurat. Jika hukum Taurat yang diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama menjadi batas-batas kebenaran yang membentengi umat Allah, yang membedakan mereka dengan bangsa sekitar. Tetapi kalau sekarang hukum Taurat menjadi bukti daripada keberimanan kita, bukti daripada keselamatan yang sudah kita terima. Secara sederhana kami mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka dia harus menaati hukum Taurat. Ketaatan kepada hukum Taurat bukan lagi menjadi dasar kita untuk memperoleh keselamatan. Tetapi ketaatan kepada hukum Taurat menjadi pembuktian bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap orang yang percaya akan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus, maka dia harus menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat. Artinya, berarti kita tidak boleh lagi mencuri. Seperti kesempurnaan hukum Taurat yang Yesus katakan dalam kitab Injil Matius. Mengasihi Allah sama saja dengan menaati Allah. Dan mengasihi manusia sama saja membuktikan bahwa kita peduli kepada orang lain. Maka itu harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir sekali, dari firman ini kita mau diingatkan, kita mau diajar bagaimana kasih karunia itu memberikan kelimpahan kepada kita. Kelimpahan seperti apa yang kita terima oleh karena kasih karunia itu? Tidak hanya keselamatan, tetapi kelimpahan yang menanti kita, yaitu mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal. Ini pembuktian bahwa kasih karunia Allah atau pembenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus melebihi dosa yang dilakukan oleh Adam. Kasih karunia Allah melebihi kuasa dosa. Karena apa?
Karena selain kita diselamatkan, kita juga dinantikan akan memperoleh mahkota kehidupan atau kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa hidupku, hidup Bapak Ibu semuanya, tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam pembenaran kasih karunia Allah. Maka hiduplah benar, hiduplah mengasihi Allah, hiduplah mengasihi sesama di dalam kehidupanmu setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, untuk segala kasih karunia yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Benar ya Tuhan, kasih karuniamu telah menyelamatkan kami. Benar ya Tuhan, kasih karuniamu telah menebus kami. Engkau telah memahkotai kami dengan mahkota kehidupan. Maka kami percaya, hidup kami juga harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai pembuktian bahwa kami tidak lagi dikungkung oleh dosa, tapi bahwa kami sudah dimerdekakan, sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.